Firly Bahuri, Ketua KPK sejak 2019, adalah sosok yang penuh kontroversi. Di satu sisi dia ditugaskan memberantas korupsi, di sisi lain banyak sekali dosa-dosanya, yang justru mengindikasikan tindakan-tindakan koruptif. Berikut ini daftar dosa Firly Bahuri. Tonton videonya sampai habis. Irjen Firly, saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, terbukti pernah bertemu dengan Tuan Guru Bajang di tahun 2018. Padahal saat itu TGB sedang diperiksa KPK berkenaan dugaan korupsi saham Pemprov NTB di PT Newmont. Uang itu pada 13 Mei, dan itu jauh sebelum saya diklarifikasi dan mengetahui bahwa ada proses pengumpulan data atau penyelidikan. Saya belum tahu ada proses pengumpulan data penyelidikan karena saya diklarifikasi terkait pengumpulan data atau penyelidikan itu pada tanggal 25 Mei. Kemudian ketika saya datang, beliau juga ternyata sudah ada di situ, sedang main tenas gitu. Saya juga baru tahu bahwa Pak Firly ternyata pemain tenas. Dan begitu saja, tidak ada sedikit pun yang menyangkut tentang masalah ini. Demikian pernyataan dari TGB, hanya pernyataan secara sepihak, tanpa didukung pembuktian. Untuk peristiwa ini, Dewan Pertimbangan KPK menganggap Firly telah melakukan pelanggaran etik berat. Saat masih menjabat Deputi Penindakan pun, Firly diketahui juga bertemu dengan Ketua Umum Partai, yaitu Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di sebuah hotel di bulan November 2018. Saya ketemu dengan Pak Antam, betul. Di saat itu juga ada Ibu Megawati. Saya diajak oleh Wakabreskrim membicarakan koordinasi tentang penanganan perkara dan makan malam di situ. Bukan penanganan perkara, kan ada koordinasi supervisi. Gitu. Jadi tidak ada kaitan perkara yang ditangani oleh KPK, tidak ada. Meski Firly membantah pertemuan itu tak terkait KPK, namun Dewan Pertimbangan KPK tetap menetapkannya melakukan pelanggaran etik berat. Yaitu pada 1 November 2018 pada malam hari di sebuah hotel di Jakarta, yaitu Pak F bertemu dengan seorang pimpinan partai. Meski sudah didakwa melakukan pelanggaran etik berat, namun tak lama kemudian DPR tetap memilih Firly sebagai Ketua KPK yang baru di 2019. Tahun 2021, Firly kembali didera isu. Firly diduga menerima gratifikasi berupa diskon besar saat mencarter helikopter untuk perjalanan pribadinya di tahun 2020. Tarif helikopter normal adalah 39 juta per jam, sedangkan Firly mengatakan dia hanya membayar 7 juta per jam. Dengan pemakaian selama 4 jam, Firly diduga mendapat gratifikasi berupa diskon sebesar 141 juta. Dewan Pengawas KPK sudah menyatakan bahwa Firly melakukan pelanggaran etik. Tetapi, kasusnya tidak dilanjutkan di Bareskrim Polri. Awal 2021, masih terkait dengan revisi Undang-Undang KPK tentang pengalihan status pegawai KPK sebagai ASN, pimpinan KPK berinisiatif mengadakan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tujuannya untuk menyeleksi pegawai KPK berdasarkan wawasan dan kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI. Hasilnya, sebanyak 57 orang dinyatakan tidak lulus dan dipecat dari KPK. Banyak pihak menyoroti berbagai kejanggalan dalam proses dan putusan TWK ini. TWK ini dinilai hanya menjadi legitimasi bagi pimpinan KPK untuk menyingkirkan orang-orang dari kelompok tertentu yang tak sesuai keinginannya. Para pakar menyebutkan sejumlah kejanggalan. Dari mulai bahwa TWK tak diatur dalam Undang-Undang KPK, serta putusan MK yang menyatakan bahwa TWK tak boleh melanggar hak-hak karyawan dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan dalam tes juga menjadi sorotan. Banyak pertanyaan yang tak relevan, mengada-ada, dan tak ada hubungannya dengan pekerjaan KPK dalam pemberantasan korupsi. Komnas HAM menyoroti beberapa poin terkait TWK, antara lain tentang indikasi penyingkiran pegawai dari kelompok tertentu, tentang stigmatisasi atau pelabelan Taliban atas sekelompok pegawai, serta beberapa pelanggaran teknis dalam pelaksanaan TWK. Akan tetapi, semua tak digubris oleh pimpinan KPK, dan tak mendapat perhatian dari Presiden. Ke-50-an orang pegawai tersebut tetap dipecat dari KPK.
Pada Maret 2023, KPK melakukan penggeledahan di Kementerian ESDM terkait satu kasus korupsi. Yang mengejutkan, di ruangan kerja Kepala Biro Hukum, Idris Froyoto Sihite, ditemukan dokumen mirip laporan penyelidikan KPK tentang kasus di Kementerian ESDM. Dokumen macam ini sifatnya sangat rahasia, yang hanya boleh diketahui penyidik dan pimpinan KPK. Kebocoran dokumen macam ini di tangan pihak target kasus, bisa menyebabkan pihak tersebut bersiaga dan bahkan menghilangkan barang bukti terkait. Di video disebutkan bahwa dokumen itu berasal dari Firly Bahuri. Ini yang saya cerita tadi. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Dari Pak Firly targetnya. Sebaiknya jangan sensitif. Tentu saja yang bersangkutan menyanggah bahwa itu laporan penyelidikan KPK dan menyatakan itu surat kaleng. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, yang bertanggung jawab atas kasus ini menyatakan tahu persis perkara ini. Karyoto pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Namun, ia dikembalikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri ke Polri. Karyoto beruntung karena kemudian dia diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya. Sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi. Kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK. Ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Tidak menutup peluang untuk memeriksa Ketua KPK ya Pak, dalam kasus ini Pak? Nanti kita lihat ke depan. Karyoto berjanji akan mengusut masalah ini sampai tuntas. Kasus dugaan korupsi Formula E Anies Baswedan pertama kali digulirkan oleh Forum Masyarakat untuk Keadilan di bulan April 2021. Mereka menganggap pembayaran komitmen fee penyelenggaraan Formula E sebesar 650 miliar, yang diselenggarakan di tengah kondisi pandemi, tidak masuk akal. Duitnya hilang. Jangan projo-projo lah ke sini hukum berat gerakan Anies. Tangkap Anies Formula E. Itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Jelas-jelas lagi pandemi Covid, kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Sementara sudah jelas dikatakan karena ada pandemi ini komitmen fee tidak dibayarkan. Kemana lalu komitmen fee itu? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari Formula E. Berdasarkan laporan ini, KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi Formula E. Ada dugaan tindak pidana korupsi Gubernur DKI di proyek ini. Sejumlah nama diperiksa termasuk Anies Baswedan. Sejumlah kalangan mencurigai bahwa ini adalah upaya kriminalisasi Anies Baswedan, yang dipersepsikan bertentangan dengan rezim pemerintah pusat. Sejak November 2021, hingga 2 tahun berikutnya, KPK terus mencoba untuk mentersangkakan Anies. Beberapa skenario KPK yang diduga sebagai jalan untuk itu. Skenario pertama, Anies dianggap melakukan tindakan pidana, karena penyelenggaraan Formula E tak dianggarkan di APBD 2019. Tetapi, faktanya, event ini sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2019, dan sudah sesuai peraturan pemerintah. Skenario kedua, penyelenggaraan Formula E dianggap mendahului Perda APBD, tetapi faktanya, Formula E dilakukan setelah rancangan Perda disetujui. Skenario ketiga, hutang dari Bank DKI untuk membiayai Formula E dianggap menyimpang. Akan tetapi, faktanya berdasarkan peraturan pemerintah, hutang jangka pendek tak dianggap sebagai penerimaan dalam APBD, sehingga hutang ini tak perlu persetujuan DPRD, dan tak perlu dianggarkan di APBD. Keempat, penyelenggaraan Formula E dianggap menyalahi aturan karena melewati masa jabatan Anies, yaitu event di tahun 2023 dan 2024. Akan tetapi, hal itu bisa diterima, karena di tahun 2020 dan 2021 memang tak memungkinkan untuk diadakan mengingat kondisi pandemi Covid. Skenario kelima, Anies dianggap menerima kickback dari pembayaran biaya Formula E. Akan tetapi, mengingat penyelenggara adalah dari negara Inggris dengan aturan ketat, maka kickback semacam ini tentu akan sudah dideteksi sejak lama. Nyatanya hal itu tidak ada.
Skenario ke-6, penyelenggaraan Formula E dianggap merugikan PT Jakpro. Akan tetapi, kebijakan yang merugikan keuangan PT, yang tidak ada unsur pidananya, tak terjerat hukum. Karena itu masuk masalah perdata. Tambah lagi, ternyata menurut penelitian Indef, efek ekonomi kepada masyarakat justru sangat besar. Formula E dinilai membawa dampak hingga 2,6 triliun rupiah kepada masyarakat, bisnis, bahkan UMKM. Sekian banyak skenario, gagal menjerat Anies. Firly Bahuri disebut-sebut sebagai pihak yang ingin mentersangkakan Anies. Dari berbagai skenario dan belasan kali gelar perkara yang diduga telah dilakukan, tak juga muncul bukti yang cukup untuk menunjukkan korupsi Anies di kasus ini. Bahkan Firly memecat dan mengembalikan deputi dan direkturnya, yaitu Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro, kepada kepolisian. Penyebabnya adalah karena mereka diduga menolak mentersangkakan Anies, karena memang belum ada alat bukti yang cukup untuk itu.